Selamat datang Pak Kabin, Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang menaungi ke substansi informasi dan kesehatan. Silakan Pak Kabin dan Pak Rudi, juga Ibu yang dari PES kita, mohon ambil tempat dulu di depan karena acara mau dimulai, akan dimulai. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan PKP PIRT yang berulang makan tanpa antri, memberikan sertifikat tanpa antri yang sudah bergabung dan sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi pada hari ini acara akan dilakukan selama 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini akan dibawakan oleh materi-materi yang akan dibawakan oleh para narasumber. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabin, Bapak Hadi, terus Bapak Budi dan Ibu Elsa selaku ketua umum dari PES. Tanpa menunggu lama lagi, saya mengundang Ibu Vini ke depan untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Vini. Kepada Ibu Vini kami minta baik. Mohon kepada Bapak Ibu semua untuk berdiri untuk kita menyanyikan lagu bangsa kita Indonesia dengan irama 4/4. Silakan Ibu Vini sebagai dirjen atau pemimpin menyanyikan lagu Indonesia.
duduk. Lalu acara selanjutnya kami berikan kepada Ibu Elsa untuk memberikan sambutan kepada dua bapak selaku ketua dari Persita. Silakan Ibu Elsa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan selamat datang para Pak Kabid nanti dan semua para peserta yang mengikuti PKPPRT hari ini. Semoga hari ini berjalan lancar ya dan semoga semuanya lulus semua. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Ya, sambutan yang singkat, padat dan jelas. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini sudah tahu Persita itu apa. Kalau misalnya belum tahu bahwa Persita ini adalah pengusaha ekspor inovatif. Jadi kami memberikan fasilitas kepada bapak-bapak ibu-ibu semua untuk mendapatkan pelatihan penyuluhan keamanan pangan, izin PKP dan SPIT tanpa antri. Jadi insya Allah besok kalau bapak-bapak ibu-ibu memenuhi persyaratan untuk lulus dengan ujian yang sudah diberikan tadi awal itu ada pretestnya dan nanti ada posttestnya, besok insya Allah bapak ibu sudah bisa membawa pulang sertifikatnya, begitu ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Subkoordinator Kefarmasian dan Angkes, Bapak Ahmad Rudi Hartono untuk memberikan kesempatan berbicara. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Bapak Hadi Prabowo SSID MSI yang telah hadir pada hari ini dan nantinya akan membuka acara hari ini secara resmi. Kemudian Ibu Elsa Umi Yasmin ya, Ketua Persita Kota Bekasi dan jajarannya serta timnya yang telah memfasilitasi Bapak Ibu sehingga duduk di sini mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kemudian teman-teman sejawat dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, ada Pak Miftah, Eki, Amel, Nisa, dan Novan yang akan memfasilitasi dalam teknis administrasi Bapak Ibu ke depannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita semua ditakdirkan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Tentang penyuluhan keamanan pangan ini akan dijelaskan secara rinci 2 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu silahkan nikmati saja. Kemudian salam serta sholawat. Marilah kita hadirkan dakwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita semua mendapatkan syafaatnya dengan kemudian kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengapresiasi dari Persita yang eksis ya di tahun ini yang kedua dalam melaksanakan penyuluhan keamanan pangan. Penyuluhan keamanan pangan ini merupakan hal yang penting Bapak Ibu miliki sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin edar PIRQ. Sertifikat PKP ini berlaku seumur hidup dan nasional. Jadi Bapak Ibu yang duduk di sini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ditakdirkan untuk memiliki izin edar makanan dan yang nantinya akan menjadi usaha yang akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang selama ini tidak punya izin akan menjadi punya izin dan bisa beredar di seluruh Indonesia, bahkan bisa diekspor.
Di sini kami di Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah banyak, sudah 1.500-an PIRT yang sudah terdaftar. Sekarang sudah ada regulasi-regulasi yang terbaru yang Bapak Ibu hadapi, berbeda dengan PIRT sebelumnya. Jadi nanti disampaikan oleh beberapa narasumber info-info yang terupdate. Bagaimana tentang perizinan PIRT dan bagaimana pembinaan dan pengawasannya ke depan. Kami terus bersosialisasi, terus pembinaan, terus pengawasan bagaimana supaya terjalin dua arah antara Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan UMKM khususnya yang ada di Kota Bekasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, untuk keluarga dan sanak saudaranya. Dan mohon nanti kepada Bapak Kabid selaku mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang hari ini jadwalnya sibuk, tetapi Pak Kabid menyempatkan waktu mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk membuka acara hari ini secara resmi, dan mudah-mudahan besok juga menutup acaranya secara resmi. Itulah kata sambutan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lutfi atas sambutannya. Ya tadi seperti dikatakan Bapak Lutfi bahwa sertifikat PKP ini berlaku seumur hidup dan bersifatnya nasional. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kesini menghadiri acara ini dan kegiatan ini adalah bapak-bapak ibu-ibu yang terpilih. Insya Allah mudah-mudahan sertifikat ini berguna dan bisa dipakai terus sampai. Oke, untuk selanjutnya saya mengundang Bapak Kabid Sumber Daya Kesehatan Bapak Hadi Prabowo SSIT MSc untuk memberikan sambutan kepada para peserta dan sekaligus membuka acara hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat acara yang sangat positif. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan Rasulullah SAW. Semoga yang ada di ruangan ini dapat sahabat doa. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kesai, ini Reksita, member Reksita, lalu bersama jajaran ya, lalu Pak Rudi dari Suko Parmakes bersama tim, dan yang saya cintai, yang saya banggakan para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, serta Biptek penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga, ya, PIRT, IRTP ada PIRT, bersama aja. Sudah 2 kali dalam tahun ini Reksita memfasilitasi kegiatan yang sama. Saya ucapkan selamat datang di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Ini pesertanya tidak hanya dari Kota Bekasi, Bu ya. Yang dari luar Kota Bekasi ada? Kabupaten Bekasi, Cikarang, Tambun. Dari mana Ibu? Kita diskusi. Tambun juga. Tambunnya di mana? Bangga saya. Lalu mana lagi? Ibu? Sri Amur. Oh itu orang bagus. Iya. Sebelah mana? Kecamatan. Depan kecamatan. Dekat situ. Sri Amur. Mana lagi?
Dari mana Pak? Yang kuning? Kampung Selatan, Pak. Lampung Selatan, Setia Dharma atau mana? Hah? Kampung Bulu. Kampung Bulu. Iya. Ya, ke Papan Mas. Mana lagi? Pak belakangnya. Papan Mas, Pak. Papan Mas sama Bapak Jati Mulia, Pak. Jati Mulia sini. Iya, Pak. Oh, Ibu Babelan, Taman Kebalen. Ya. Mana lagi? Yang dari kabupaten. Ibu yang coklat. Dari Pondok Ungu. Pondok Ungu perbatasan itu. Tapi kabupaten. Kenapa nggak ke kota aja? Lalu mana lagi? Sudah. Yang dari luar kabupaten ada dari DKI nggak? Nggak. Jadi kabupaten sama kota ya. Nggak masalah. Luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap pertama acara ini. Yang kedua semangatnya. Semangat pengusaha itu beda dengan semangat aparatur. Makanya saya hormat sama pengusaha. Pengusaha punya mental baja. Fluktuasi turun naik harus kuat. Ya, itu pengusaha. Kalau baru buka gerai nggak laku, pusing. Itu bukan mental pengusaha. Ya, ya. Makanya saya aparatur tapi setengah pengusaha. Ya, Ibu ini kenal istri saya juga pengusaha. Oke, saya sangat hormat sama teman-teman yang punya mental baja, manfaatkan. Ini acara sangat baik ya. Ketahanan pangan, karena bicara ketahanan pangan itu kan sangat kompleks di dalamnya. Ini jiwanya Bapak Ibu ya. Saya mengimbau melek teknologi dan terus berkoordinasi. Jadi selepas ini ya, sebenarnya hakikatnya tidak hanya lulus ya, tapi ilmunya, tapi informasinya itu yang menurut saya sangat penting. Ibu lulus, Bapak lulus, tapi dalam implementasi di lapangan juga nol, percuma. Nah, ini saya pikir seperti orang punya SIM ya. Dia punya SIM Bu, tapi nyetirnya ugal-ugalan, membahayakan orang lain. Itu kan filosofinya sama. Jadi Bapak bergerak di industri makan dan lain-lain. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap konsumen yang dalam hal ini juga sesama manusia. Nah ini, jadi kalau 2 hari ini tetap sama, harapan saya dari pretest sama tes nanti lulus, harus lulus. Percuma jauh-jauh dari Sri Amur kalau nggak lulus, ya jauh juga. Percuma dari kampung dari mana ya. Manfaatkan 1-2 hari ini, nanti narasumber akan memberikan informasi-informasi yang penting itu diserap. Kalau tidak ada hal yang tidak dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Diskusi saja. Ya, saya yakin teman-teman narasumber juga sangat open. Karena tujuan Bapak Ibu datang ke sini tidak hanya meraih sertifikat, tapi menggali ilmu yang ada. Belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal waktu. Apalagi bicara usaha, terus Pak gali. Karena kita tidak pernah tahu, kadang rezeki itu datangnya dari mana aja. Rezeki itu datangnya dari pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat. Seperti ini. Ya, nanti seterusnya komunikasi terus dengan dinas kesehatan, karena terkadang regulasi sangat dinamis. Jangan sampai Bapak para pengusaha kudet ya, kurang update terhadap regulasi. Jangan salah, kalau Pak saya kerjaannya menghasilkan produk, betul, tapi Bapak juga harus tahu aturan-aturan yang terus berjalan yang terkait dengan produk-produk Bapak atau itu. Ya, jadi saya pikir itu jaga kesehatan itu penting. Sampai jam berapapun nanti acaranya fokus. Jangan lupa sarapan dulu. Yang belum sarapan harus sarapan dulu, kecuali yang puasa mungkin. Jadi jangan sampai hal-hal kecil mengganggu fokusnya Bapak.
ya. Pak Rudi, Bu Elsa, terima kasih. Ya. Ini setahun udah yang kedua mengadakan kegiatan ini, secara langsung sangat membantu para pengusaha. Biasanya untuk meraih sertifikat ini lama, antrinya luar biasa panjang. Kita memfasilitasi, Eksika memfasilitasi, kita dinas juga membuka ruang itu agar birokrasi itu bisa kita pangkas. Kadang kan keluhannya sama. Kalau saya buka baju juga, saya juga suka masyarakat. Terkadang saya juga mengurus hal-hal yang di luar dari bidang saya. Kalau lama tuh rasanya jenuh ya. Begini kok, pelayanannya begini. Walaupun terkadang itu betul sudah sesuai mekanisme, harus ada entry, ada prosesnya karena yang diurusin banyak. Pengusaha di Kota Bekasi dan sekitarnya ribuan, yang mengajukan langsung bareng-bareng, jadi lama Pak. Tapi terkadang kita personalnya pengennya cepat. Sini kita mencoba menjahit itu agar bisa lebih cepat. 2 hari saya kira luar biasa daripada berbulan-bulan. Manfaatkan. Lulus, harus lulus, tapi ilmunya, informasinya tidak. Ya, saya kira itu cukup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis keamanan PAN, PRT, secara saya buka. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Prabowo atas sambutan dan pembukaannya. Lalu kita lanjutkan dengan doa yang akan dibimbing oleh Bapak Miftahul. Kepada Bapak Miftahul, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua hadirin, kiranya suatu kegiatan yang bermanfaat kalau tidak diawali dengan doa kepada Allah Taala akan tiada bernilai ibadah. Marilah Bapak Ibu hadirin semua, kita membaca dulu kitab suratul Fatihah. Untuk yang non-muslim mohon menyesuaikan. Mudah-mudahan apa saja yang kita ajarkan, yang kita munculkan di hati kita, baik secara tersembunyi, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi kemudahan dan juga kita senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang merusak kita. Semoga kita di sini diberikan kemudahan dalam usaha. Ala hadinya wa ala tulisannya wa bisyafa'ati Rasulullah SAW bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa mukabbir yazida. Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Terima kasih Bapak, dan rangkaian acara pembukaan sudah selesai untuk saat ini. Mungkin kita mau ada foto bersama dulu ya Pak Rudi. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibunya bisa berdiri di depan mungkin, jadi kita foto bersama dengan Pak Habib dan Pak narasumber nantinya. Kita abadikan dulu sebelum tes dan sesudah tes nanti kita lihat katanya seperti apa ya, apakah ada perubahan. Mungkin Pak Habib bisa di atas, kalau ini pesertanya di bawah. Di bawah aja. Oh, habis itu. Ya.
Oke, Mas kameramen sudah siap? Posisinya udah oke, Mas? Udah oke. Mohon maaf, Bapak geser sedikit. Terus hop. Itu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh mungkin dengan gaya lain. Saya itu gimana? Oke, 1, 2, 3. Yang satu lagi pakai kamera. Jempolnya di sini. Coba Bu, Pak, di belakang tuh ya tokonya kayak kita tuh Pak. Tangan telunjuk kanannya naik, terus yang kiri deh. Nah, tangan itu bulat gitu. Oke, 1, 2. Ya, udah Mas. Terima kasih banyak Bapak Ibu selaku kembali ke depan dan dipersiapkan semuanya karena kita langsung akan memulai materi biologi pelajaran untuk hari ini. Dibantu oleh pihak dinas kesehatan dan sekali lagi saya serahkan kepada dinas kesehatan untuk melanjutkan cara kegiatan belajar menggunakan cara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak Ibu Hartono. Bapak Ibu Hartono, Bapak Ibu, saya langsung berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Soalnya saya geser. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak kawin. Tapi ada pepatah juga mengatakan belum kenal dah sayang. Yang perkenalkan nama saya Ahmad Rudi Hartono Siregar. Ya, nama saya Jawa, saya orang Batak. Saya tinggal di Pida, Grand Bekasi, Pasuruan. Sebelumnya saya di Pondok Gede Permai. Ada yang tahu Pondok Gede Permai? Yang banjir. Kebanjiran saya di tahun 2020 1 Januari ya sepinggang. Pinggangnya lantai 2. Jadi saya pindah ke Pida. Istri 1, anak baru 3, laki-laki semua. Terus saya apoteker, sama Pak Agung, teman sejawat saya Pak Agung. Saya sebelumnya dari Sumatera, di Padang Sidimpuan tepatnya. Pernah tahu dengan Padang Sidimpuan? Kota Salak. Jadi saya promosi Kota Salak tahun 2014 sampai kemari langsung di UPT Depok, di unit pelaksana teknik dinas pengawasan obat dan makanan. Jadi saya mulai di Bekasi langsung tentang PIRT. Jadi kurang lebih banyaklah rumah-rumah yang kita kunjungi. Ada yang rumahnya macam istana, ada rumahnya yang juga pintu-pintu lagi. Ada yang rumahnya ngekos, ada yang sudah rumahnya banyak sih. Banyak. Kemudian saya di tahun 2019 bergabung dengan seksi Parmalkes. Jadi merger UPT Depok menjadi seksi kefarmasian dan alat kesehatan. Jadi saya dulu jadi kepala seksi namanya. Kepala seksi kefarmasian dan alkes. Kemudian di tahun 2021 tidak ada lagi seksi, namanya subkoordinator. Nah, karena semua instansi pemerintah yang eselon 4 ke bawah jenjangnya fungsional. Jadi langsung ke subkoordinator. Beda kalau Pak Kadin kepala bidang belum fungsional. Kedepannya nanti akan menjadi koordinator, subkoordinator. Jadi saya di Bekasi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, ya sudah banyak tentang penyuluhan keamanan. Itu aja itu perkenalan ya. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu nggak di kemarin itu apa ya? Hanya karena untuk mengurus izin atau karena untuk menyelesaikan persyaratan? Oh, dipaksa. Karena kalau dapat ini nggak bisa, akan bahaya. Dulu di tahun 2014 ke bawah itu kita yang ke lapangan-lapangan, ayo ikut PKP masyarakat, ayo datang ini, kita lewat puskesmas mengundang. Kalau sekarang enggak, banyak yang membuat fasilitator.
Eksita, WBK, IPMI, IPOMAS, banyak fasilitator yang menyelenggarakan acara ini. Karena acara ini penting banget kalau memang jiwa usaha. Kalau nggak jiwa usaha, nggak usah. Cuma karena kebanyakan PYRT ini dari iseng-iseng dan coba-coba. Coba-coba dulu mana tahu. Tetapi kebanyakan yang sudah mana tahu karyawannya 80. Dari yang coba-coba, dari izinnya edar PRT menjadi FD. Itulah kebanyakan pola pikir yang terjadi. Itu tidak masalah. Kami apresiasi ya kepada UMKM, UKM, bukan usaha kecil masa, usaha kecil menengah, yang membuat perekonomian Indonesia ini tetap berjalan. Ya Bapak Ibu UMKM, dulu tidak ada harga, harga menyesuaikan. Coba krisis moneter 98 banyak di PHK, tapi UMKM tetap jalan, tetap bersaing, ya menyesuaikan harganya. Ya dari harga pasar 10.000 10.000, karena memang kebutuhan. Beda dengan obat. Kalau obat itu 3 kali sehari, 2 kali sehari. Kalau sudah sehat nggak perlu minum obat. Tapi kalau makan setiap hari. Sekarang saya akan membahas CPPB. Pernah dengar CPPB? Cara pembuatan pangan yang baik. Kalau saya sama Pak Agung belajarnya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kalau masuk ke tradisional, CPOTB, ke kosmetik, CPKB, banyak. Karena Bapak Ibu berbasis pangan akan disampaikan CPPB. Ini kenapa saya buat di awal dan saya juga nanti mau rapat, maka saya duluan. Mohon izin ya. Karena sebetulnya seharusnya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. CPPB adalah materi paling inti semuanya di sini. Karena inilah nanti yang dikunjungi Bapak Ibu semuanya. Bukan yang kita kepo rumah Bapak Ibu ya. Oh rumahnya besar, cantik, oh banyak lampu-lampunya hias enggak. Ini yang akan kita lihat nanti. Siapapun dia, mau di Kabupaten, mau di Bogor, mau di Bandung, mau di Medan, ini yang dicek. Silakan maksimalkan hari ini mumpung pagi masih segar. Ya, ini materinya. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu mengikuti penyuluhan keamanan pangan ini untuk mendapatkan izin edar yang namanya apa? PYRT. Ya, walaupun sudah ada yang terbit ya, ada itu kursi saya. Bawang goreng, sudah terbit izinnya. Tetapi sekarang dengan era OSS dibalik. Dulu di tahun 2020 pelatihan dulu, survei, izin. Ya. Pelatihan, disurvei, izin. Sekarang izin, pelatihan, survei, dibalik. Tetapi jangan main-main. Di OSS itu sudah ada menyatakan dalam 3 bulan Bapak Ibu harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Izin memang terbit, tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti penyuluhan keamanan pangan dalam waktu 3 bulan, siap-siap di freeze, diberbuka. Itu pertama. Jika masih ngotot, bisa ditarik. Ketiga, bisa masih ngotot, didenda. Masih ngotot, terjadi kejadian yang luar biasa.
penjara. Kan jangan main-main. Makanya Bapak Ibu hari ini bersyukur nih duduk di sini. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan 7 sampai 10 materi loh. Ini buat saya baru materi pertama ini. 7 sampai 10 materi yang harus Bapak Ibu dengarkan. Kalau nanti dapat atau tidak urusan belakangan. Ya, yang penting dengarlah kita ngecek. Nah, 3 bulan setelah mempunyai PKP, Bapak Ibu wajib disurvei. Wajib disurvei, dan disurvei tentang ini. Nah, nyambung ya? Disurvei tentang ini aja. Nanti ada materi-materi lain, peraturan perundangan, etika di jalan bisnis, BTP, itu materi-materi tambahan. Tapi yang nanti disurvei yang lapangan ini, nah, makanya masih segar, biasanya saya jam-jam 2 masih materi, pas lagi ngantuk saya. Mumpung lagi segar, Bapak Ibu buatkan pengingatannya di awal. Kemudian saya mau menyatukan persepsi. Pertama kita melihat Bapak Ibu izinnya kan tadi PIRT. PIRT singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Ya. Pangan Industri Rumah Tangga. Apa itu pangan? Pangan adalah bisa berupa makanan dan minuman yang masuk lewat mulut. Ya. Kalau masuknya bukan lewat mulut, itu bukan makanan. Bisa apa? Bisa obat, ya kan? Bisa lewat suntikan, bisa lewat bubur, bisa lewat vagina, itu ada. Itu bukan makanan kalau di luar mulut ya. Pangan adalah makanan atau minuman yang masuk lewat mulut terjadinya ADNO, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang dikonsumsi terserah kapan saja, mau pagi, sore, malam, subuh, suka-suka kita. Itu pangan, ya. Nih, nanti dengar dulu ya. Pangan bisa makanan, bisa minuman yang fungsinya mengenyangkan ataupun menghilangkan rasa haus, dikonsumsi kapan saja, terserah. Mau pagi, sore, malam, 2 kali, 3 kali sehari, 1 kali, terserah. Itu ya pangan. Di luar konteks ini bukan PIRT. Jika ada indikasi 3 kali sehari, itu bukan PIRT. 1 kali sehari untuk mengobati, untuk hipertensi, kejantanan, kemandulan, itu bukan kategori pangan lagi. Ya. Jadi di sini satukan suara, satukan persepsi. Jika ada PIRT yang mengklaim rahasia bukan pangan, itu bukan ranahnya kami. Ya, Bapak Ibu silakan mau buat usaha izin edar PIRT, mau makanan banyak. Tetapi kalau sudah ada klaim kesehatan, kita angkat tangan, karena itu bukan izinnya PIRT. Boleh Bapak Ibu membuat izinnya klaim kesehatan, tapi izinnya adalah Monter, obat tradisional. Obat tradisional itu pun ada kaidah-kaidah penulisan label, membantu pengobatan hipertensi, bukan langsung mengobati itu. Ya, kalau obat tradisional, sementara kebanyakan orang PIRT atau tidak ada izin mengobati hipertensi, mengobati diabetes, lebih canggih dari Monter. Padahal dia belum melakukan uji klinik, tapi lebih canggih dia masalah khasiatnya. Tapi itu Bapak Ibu harus paham, ya. Jadi boleh Bapak Ibu mendaftar produk sebanyak-banyaknya, silakan. Kita tidak membatasi. Mau 1000, mau 2000, mau 1, silakan. Selama Bapak Ibu sanggup. Tapi kalau Bapak Ibu membuat di luar konteks makanan, itu jangan salahkan kami. Bisa jadi kami menjadi saksi ahli yang akan menjadi memberatkan Bapak Ibu. Paham ya? PIRT adalah pangan industri rumah tangga.
IRTP, Bapak Ibu, industri rumah tangga pangan dengan balik-balik saja. Ya, balik laptop. Oke, nanti ada definisinya, udah regulasi. Akan dijelaskan materi khusus tentang regulasi oleh Pak Fikta. Oke, masuk kepada materi. Ini materi paling panjang ini ya, makanya yang pertama ini masih seger Bapak Ibu ya, kalau masih ngantuk tidur aja. Karena ada pepatah mengatakan saya dengar, saya tulis, saya ingat. Itu pepatah. Ada orang dengar aja bisa, ada ditulis baru bisa, ada dilihat aja. Penting dengar aja. Apa sih pangan yang dikehendaki konsumen? Saya orang Batak sukanya yang pedas-pedas, orang Sunda sukanya yang manis-manis. Jangan orang Sunda dikasih pedas, nggak akan laku yang masakan yang pedas di Sunda, ya kan gitu. Kalau ada orang Batak di sana atau orang Padang, jadi carilah pangan itu di mana. Kemudian jangan kita memproduksi produk, kita juga nggak mau mengkonsumsinya, nggak adil. Jadi produksinya biar aja orang yang makannya, kita nggak perlu. Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau bisa kita yang suka, orang lain suka. Gitu. Bagaimana sesuai dengan selera kita, sesuai dengan selera konsumen. Kita sesuaikan dengan kemudian aman dikonsumsi. Ini walaupun aman dikonsumsi, tapi berat ini. Pertanyaan, bagaimana produk Bapak Ibu jika tidak aman? Berarti bisa menjadi keracunan, bisa menjadi kematian. Kalau sudah tidak aman, ya kan? Keracunan, kematian. Kalau sudah terjadi kematian ataupun keracunan, timbullah undang-undang. Ada undang-undang perlindungan konsumen. Bapak Ibu tahu nggak? Udah baca? Nah, belum. Undang-undang pangan pasal 98, terjadinya keamanan mutu pangan tidak dijamin. Junto pasal 198, denda 10 tahun 10 miliar. Gimana ini? Dari kata tidak aman. Undang-undang kesehatan, ada nggak peraturan tertinggi di atas undang-undang lagi? Bapak Ibu tahu apa? Undang-undang dasar. Tahu nggak undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen? Inilah yang dipakai oleh polisi, LSM jika terjadi tuntutannya itu. Bapak Ibu jangan lagi tanya, saya tidak tahu undang-undang, belum belajar. Salah. Saat undang-undang sudah terbit, Bapak Ibu harus sudah paham siapapun dia, warga Indonesia, selama sudah balik, dia harus sudah tahu peraturan undang-undang. Itulah ke Indonesia ini kurang pahamnya di situ. Karena proses penyelesaiannya selama ini dilakukan secara kekeluargaan. 86. Tetapi kalau di luar negeri tidak aja main pengacara. Bapak Ibu pernah dirokok? Ada kata-kata apa itu? Merokok dapat menyebabkan apa? Kanker, lagi hipertensi, gangguan kehamilan. Kenapa dibuat itu? Pernah tahu sejarahnya? Kan kenapa dirokok? Kan berbahaya nih. Dibuat merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, hipertensi, tetapi masih banyak yang beli. Dulu, benar atau tidak, di Amerika kalau tidak salah, bukan promosi rokok Marlboro. Itu ada orang yang merokok terjadi kanker, menuntut tembus 2 miliar. Makanya semua produsen rokok supaya tidak terjadi ada tuntutan
tentukan merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, hipertensi. Karena pengusaha rokok tidak mau ditutup. Mereka menyiasati seperti itu. Sampai lagi yang nomor bolong di sini kan. Ada lagi yang memplesetkan, itu kan yang merokok dapat. Kalau rokok beli enggak. Paham nggak? Kalau merokok dapat, yang dapat enggak potensi kan. Tapi kalau kita yang beli enggak, itu hanya plesetannya. Oke, aman. Ya silakan mau menyiasati seperti rokok silakan. Tapi kalau sudah tidak aman, hati-hati. Banyak yang kalau masih bapak ibu biasa saja nggak masalah nih, masih 1, 2, 3 produk. Saat bapak ibu sudah sukses, sudah naik di atas angin, ada banyak goyang tuh. Ya, contohnya tepung mendoan Mega Adil, terima kasih. Pernah dengar? Itu mempeleseti ada tepung mendoan Mega Adil. Pleset-pleset tidak. Makanya kalau bapak ibu sudah fokus, ya silakan nanti membuat haki hak atas kekayaan intelektual. Mudah-mudahan difasilitasi Meksika lagi untuk membuat haki halal banyak untuk membuat bapak ibu supaya tetap eksis terus. Mudah-mudahan dari sini, dari pelatihan ini naik terus ke pelatihan berikutnya. Ini mungkin pada dasarnya bapak ibu dapat izin. Setelah dapat izin, bapak ibu bisa difasilitasi UMKM peralatan. Boleh bapak ibu ke UMKM untuk Bekasi sebagai binaan. Ya, itu bisa dikasih alat, bisa dikasih modal, bisa. Silakan ke. Kalau warga Bekasi ya, kota. Kalau kabupaten silakan ke kabupaten. Bermutu, berkualitas, bukan bermuka tua. Kualitas dijaga. Ada kualitas, ada harga. Ibu mau yang harganya mahal tapi berkualitas. Contohnya tas. Ibu mau tasnya harga 10 juta atau 1 juta? Sepatu. Antara harga dan kualitas itu kadang bisa disiasati kalau memang tahu strategi bisnis. Ya. Kualitas memang nomor 1, tetapi bagaimana kualitas yang kita buat harganya di bawah, tapi pembeliannya banyak. Pembelian sedikit, harga mahal, percuma. Nah, itu strategi lagi tuh. Nanti pasar strategi marketing silahkan di halal belum wajib dipilih, tetapi menjadi dasar banyak konsumen untuk membeli. Kenapa? Warga Indonesia mayoritas Muslim. Saya sudah melihat logo halal, masih bisa. Tetapi jangan logo halal sama mengandung babi digabung. Itu bertolak belakang ya. Saat produknya mengandung babi B2, ditulis mengandung B2. Tidak boleh menambahkan yang tidak diperbolehkan, atau jangan menambahkan bahan yang ada tetapi dihilangkan. Apa yang ada dalam produk itu harus disampaikan. Paham? Ya. Masih. Ini tujuannya masih 2 slide. Bagaimana memproduksi makanan yang baik adalah sebagai suatu pedoman. Jadi nanti pedoman dari Bapak Ibu yang menjalankan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk konsumsi dengan cara tercemarnya pangan olahan secara biologis kimia dan benda lain. Ini dicegah. Cemaran biologi. Cemaran biologi berarti bakteri,
virus, jamur. Berarti tidak boleh ada cemaran. Kimia, sabun, deterjen, jangan sampai masuk kepada produk dan benda-benda lain. Kemudian ini prosesnya ya, mencegah jangan masuk. Kedua, mematikan dan mencegah hidupnya jasad daging manusia. Berarti terjadi proses, bagaimana memproses produksi. Ketiga, mengendalikan proses produksi. Kita nggak paham kan mengendalikan proses produksi? PIRT kebanyakan ya, nggak semuanya. Hari Senin rasanya A, hari Selasa rasanya B, hari Rabu rasanya C, hari Kamis rasanya A lagi. Nggak bisa dikendalikan karena tidak mempunyai standar. Kebanyakan PIRT seperti itu. Buat sambal, hari Senin rasanya A, wah masing-masing manis. Hari Selasa rasanya ini. Jadi CPPB yang baik adalah bagaimana mengendalikan proses produksi, bagaimana rasanya minimal A atau B aja dah. Kalau tidak A, B. Bapak Ibu coba misalkan, saya belum promosi lagi ya ke KFC atau ke Solaria, pasti rasanya udah standar gitu, karena mereka sudah menetapkan. Bapak, Ibu, seperti itu. Misalkan itu membuat keripik singkong, saya maunya keripik singkongnya dari Sukabumi, kebun ini, kabupaten ini. Bila perlu saya punya tanah sana, beli tanah misalnya. Saya mau madunya dari sini, ini. Prosesnya begini, standar. Ya, itu yang akan membuat Bapak Ibu konsisten nantinya. Tinggal melihat daya beli masyarakat. Oh ini banyak beli. Berarti harus saya pastikan saya membuat resepnya seperti ini. Oke, ya, mengendalikan proses produksi bagian dari proses CPPB. Nanti saya jelaskan secara detail. Oke, regulasi nanti dijelaskan oleh pemerintah. Lanjut dengan regulasi saya malas menjelaskannya. Oke, masuk kita kepada materi CPPB. Saya tadi fokus banyak pendahuluan, biar Bapak Ibu satukan referensi dulu kita. Karena di sini gambar semua. Di sini kurang lebih 14 yang akan kita lihat. Ada lokasi lingkungan, bangunan, peralatan, suplai air, fasilitas kegiatan, kesehatan dan hajin karyawan, pemeliharaan, penyimpanan, pengendalian, label, pengawasan, penarikan, pencatatan dan pelatihan karyawan. Kurang lebih ini. Oke, siap Bapak Ibu? Siap? Ya. Lokasi makanan, apakah ada sumber kontaminasi di sini? Jadi kita lihat rumah Bapak Ibu, pengolah makannya bagaimana, kemasannya bagaimana, ya harus dilihat ya. Ada nggak binatang peliharaan? Binatang peliharaan, baik semahal apapun, kucing angkora, harimau, ular, tidak boleh ada di ruang produksi. Saya tidak melarang Bapak Ibu melihara hewan, tapi buatlah kandangnya di luar. Kenapa? Supaya tidak terjadi kontaminasi, masuk bulunya, masuk bakteri-bakterinya yang akan menyebabkan produk Bapak Ibu tidak aman. Saat produk Bapak Ibu tidak aman, lalu kita di mana? Dipanggil sampai manggil. Hati-hati ya. Serangga hidup, sampah tanah, debu, air, bahan baku. Ini akan kita lihat. Ada nggak sumber kontaminasi di sini? Itu tidak boleh. Sebelum lanjut, saya
saya menyampaikan tentang pangan, produk. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana produk Bapak Ibu masa simpannya lebih lama? Tahu? Tidak. Apa? Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Bisa. Silikon. Membuat produk Bapak Ibu supaya menjadi tahan lama itu ada 3 cara. Kurangi kadar air. Makanya di tahun 2018 ke atas tidak ada PIRT yang mengandung air. Minuman tidak ada lagi. Yang bisa hanya minuman serbuk. Saat suatu produk dengan kadar airnya sedikit, itu masa simpannya akan lebih lama. Beda kalau Bapak Ibu minum jus. Coba minum jus 1 hari kasih, biasanya mau minum lagi kan? Ibu dibuat nih minum nih, jus alpukat nih hari ini. Tapi minum 3 hari lagi mau nggak? Tapi di luar, nanti kulkas. Kenapa? Karena di dalam air itu menjadi makanannya, sumber makanan. Jadi bagaimana membuat produk Bapak Ibu masa simpannya lebih lama? Kurangi kadar air. Kedua, kurangi kadar udara. Makanya kebanyakan di sealer, di paku. Kenapa? Di udara itu Bapak Ibu tahu nggak di virus berapa banyak? Ada virus HIV, ada virus TBC. TBC-nya bervariasi menjadi tekanan batin cinta. TBC. Ada virus yang lain. Jadi kurangi kadar udara. Apalagi yang tinggalnya di TPA. Siapa pernah ke TPA? Di sana bisa berwisata. Banyak untung buatan. Itu perlu harus tahu Bapak itu sampahnya Bekasi yang mana, sampahnya Jakarta mana, pengolahannya bagaimana. Ketiga, kurangi kadar minyak. Karena ada minyak menyebabkan terjadinya oksidasi. Itu membuat produk Bapak Ibu akan lebih awet. Ya, kurangi kadar air, kadar udara, kadar minyak. Oke. Bisa diputer Bu, hanya ada diputer, ada yang diserap, ada yang diturunkan. Kalau bawah seperti itu. Sambal. Ada yang pengawet, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Apalagi minyaknya udah berapa kali masak, ya kan? Kalau nggak pakai minyaknya lebih banyak, berarti minyaknya itu harus setelah dipakai, ya kan? Jangan terjadi minyaknya itu, ibu minyak yang ke-5 kali goreng. Mungkin ibu membuat minyak yang lebih murni lagi. Untuk kalau memang bahan sambal yang harus diproduksi lebih lama. Apalagi sambal itu kadang menambahkan sampai 2 lagi. Tapi itu tinggal menyiasati aja. Oke, lokasi produksi. Apakah jauh dari sumber pencemaran, polusi, TPA, perumahan padat? Inilah yang akan menyebabkan masa simpan Bapak Ibu berbeda-beda. Produk yang sama, tempatnya yang berbeda, bisa dikarenakan tempatnya. Satu dikerjakan di gunung, di pegunungan, satu di TPA, satu di kota. Proses sama, bahan baku sama, bisa jadi masa simpannya berbeda-beda. Ini berpengaruh. Oke. Kita bukan kepo sebagai petugas RT ya, misalnya nggak pusing ini. Tolong dilalui ya. Karena di situ ada sumber kontaminasi lagi. Makanya kalau rumahnya di pinggir jalan terbuka itu nggak bisa PRT. Nanti kita minta tutup sebab produksi dengan cara apapun. Karena dari luar debu-debu masuk,
lagi goreng, lagi bungkus. Ini harus dicatat ya. Tempat sampah berpenutup. Kalau di luar boleh, susah gede. Tapi kalau di area produksi kita minta tempat sampah berpenutup yang boleh diinjak. Kita tangan kita nggak menyentuh sampah lagi. Di area produksi ya. Tapi kalau area luar silakan. Oke, bangunan dan fasilitas kita tidak membatasi rukun dimensinya begini-begini, panjang kali lebar begini-begini, enggak ya? Yang penting desainnya ada, lantainya, langit-langit, bangunan bagas akan kita lihat. Kemudian kelengkapan ruang produksi, apakah penerangannya cukup, tempat cuci tangan, dan tempat penyimpanan terpisah atau bersih. Bangunan dan fasilitas, kalau memang ada bolong, memang ada akses hewan, ditutup. Ini tempat keluar masuknya kelelawar, ini tempat keluar masuknya kecoa, tikus dan kecoa itu kenapa datang? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa datang? Berapa Bapak Ibu? Karena diundang. Kalau nggak diundang nggak datang dia Pak. Ada makanan-makanan sisa, ya kan? Ada yang lain. Coba bersih. Keluar aja tidak jangan. Ya kan? Jadi jangan sempat tikus kecoa Bapak Ibu undang gara-gara kelakuan Bapak Ibu yang tidak hygiene, tidak dijaga. Oke, peralatan produksi tidak boleh digabung dengan peralatan sehari-hari. Bapak Ibu buat sambal sehari-hari dengan sambal PRT beda, tapi kompornya bolehlah sama, alatnya dipisah. Digabung. Itu segi peralatan. Sama seperti tadi, ini ada fasilitas tempat penyimpanan harus terpisah dan bersih. Semua tempat terpisah dan diberi penanda. Peralatan, bahan baku, kemasan, label, dibuat terpisah dan diberi tandanya. Jangan nanti Bapak Ibu peralatan sama bahan baku digabung. Jangan. Kemudian ada timbangan. Di sini yang memakai timbangan siapa? Tunjuk tangan. Memakai timbangan semua ya. Itu tunjuk aspek namanya. Kalau tunjuk tangan begini. Tunjuk aspek. Timbangan, Bapak Ibu simpannya di mana? Di lemari ya, supaya dijaga bersih ya. Timbangannya digital manual? Digital. Timbangan tidak boleh dipindah-pindah, harus statis, ya bagus. Kenapa? Karena bisa jadi deviasinya bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kami di apotek itu biasanya timbangan itu sekali setahun dikalibrasi, biar timbangannya 1 kilo tetap, jangan ditimbang 1 kilo bisa jadi 1 kilo lebih, bisa jadi kurang. Itulah efeknya kalau timbangan itu naik turunkan. Jadi buatlah strategi timbangan itu dibuat yang jarang didatangi dan di sudut, tidak mengganggu pemandangan. Ya, timbangan seperti itu. Oke, tata letak. Tata letak kalau bisa searah. Masuk bahan baku, jelas nih.
Kalau bisa ada ruang penyimpanan, ini ibaratnya produksi singkong ya, lebih simpel ya. Kalau bisa ada ruang penyimpanan ruang penerimaan dulu, habis itu disimpan ruangan satu. Kedua, dikupas, habis dikupas dicuci, habis itu diiris, dicuci lagi irisan, kemudian digoreng, habis digoreng dikemas dan diberikan bumbu dan disimpan produk jadi. Ini adalah alur orang, ya. Kalau kita berarti kalau udah tingkatannya lebih tinggi, KOMTR namanya, ini alur orang. Nanti ada alur barang, ruang minyaknya, ruang penyimpanan minyaknya, ruang kemasan dan produk jadi. Kalau bisa searah, tapi kebanyakan PRT ini usahakan jangan macam kosongan, bola balik gitu ya. Kalau bisa si ruang penyimpanan di sini, misalkan di rumahnya ya, ruang penyimpanan langsung di sini. Cara ruangan pengirisan, ruangan di tengah ruangan produksi, di ujung ruangan produk jadi. Produk jadi itu mendekat ke pintu. Jadi Bapak Ibu misalkan mau ada jualan langsung ambil dari pintu, jangan terlalu jauh ambil ke belakang. Kemudian bisa jadi produk jadinya itu Bapak Ibu buat etalase lagi di ruang tamu. Mana tahu ada tamu datang, bisa beli. Jadi promosi juga. Ya. Jadi produk jadi itu kalau skala UMKM taruh di dekat pintu keluar. Karena kebanyakan rumah kita kan 60, 72, 80, 100 kan gitu. Beda kalau rumah di kampung. Di kampung tanah bisa 1 hektar, bisa diolah. Kalau di sini susah. Kita terletaknya ya. Kita tidak memaksakan Bapak Ibu seperti ini. Inilah gunanya kita nanti silaturahmi kepada Bapak Ibu. Oh begini Bu, begini. Ibu Bapak akan menyesuaikan saja. Dan jangan takut kalau kita yang survei itu masih aman-aman saja. Yang bahaya bukan Badan POM, Balai POM. Ya, kalau masih kita tenang, nah, biasanya kalau saya sekarang sudah jarang keluar. Nanti tim saya keluar, biasanya mereka itu akan mengabari. Ya mudah-mudahan mereka datangnya jam makan siang. Jadi diam. Biasanya sih mereka mau begitu. Kalau saya jam makan sore mau pulang. Ya. Ruang produksi, Ibu tonton aja, gak usah dicatat. Bapak Ibu, ruang produksinya di lantai, di meja atau di mana? Lantai, ada di lantai, ada di space. Proses produksi tidak boleh di lantai. Kalaupun di lantai, orangnya ada di lantai, orangnya di meja. Ya. Kalau kita belajar manajemen operasi, ada mata kuliahnya manajemen operasional. Bekerja dengan berdiri dengan dulu itu waktunya berbeda. Makanya kalau orang kerja di perusahaan itu karyawan pasti diri semua. Saya mempunyai ada ipar kerja di Nike, pabrik sepatu di Tangerang. Itu izin aja hanya boleh 1 menit. Kelebihan benang satu segini itu permasalahan karena masalah waktu. Kerja 1 tangan begini, kerja 2 tangan berbeda. Ya. Di proses produksi itu tidak lama Bapak Ibu. Kalau kita fokus, produksi paling 2-3 jam selesai. Jangan dilama-lamakan, seharusnya 2-3 jam selesai, dibuat 6 jam. Itu tidak efisien. Jadi kalau memang proses produksi seperti ini, usahakan pakai meja. Kalau capek berdiri, kasih kursinya. Kita berdiri dulu, Ini nggak akan lama, paling sejam 2-3 jam. Ya, di sini. Kita kasih kursi ya. Mudah-mudahan Bapak nanti dari iseng-iseng ini coba-coba
buat begini. Itu kalau berdiri gimana cepatnya, duduk bagaimana? Kalau santai biasanya ngobrol, bercanda-canda ngomong gitu. Nggak boleh. Yang di ruang produksi seperti ini ya. Kemudian lantai tidak licin, sudah dibersihkan beberapa air. Ini normatif saja ya. Bapak itu lebih paham lah tentang kebersihan dibanding kami. Sebelum nanti sampai ke materi karyawan, di sini karyawannya lengkapan pakai APD. Nah, itu nanti kita lihat. Fasilitas ruang produksi di zaman COVID ini diterapkan semua. Cuci tangan, ya kan, pakai wastafel. Itu sekarang udah familiar. Kita menjelaskan tentang masker ini mulai dari saya dari 2014 sudah ngomong tentang masker saya. Masker, cuci tangan. Bapak Ibu yang punya karyawan di atas 10 masih ada? Tidak ada. Di bawah 10, di bawah 5, di atas 5. Ibu di atas 5. Ya. Kita kalau setiap hari menasihati itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu silahkan buat kata-kata indah sebelum bekerja dan sesudah dari toilet, cuci tangan terlebih dahulu. Buat itu untuk orangnya ya. Sebelum bekerja dan sesudah dari toilet, cuci tangan terlebih dahulu. Itu prinsip pertama. Kedua, sebelum bekerja dan sesudah bekerja, cuci alat. Paham? Sebelum bekerja dan sesudah dari toilet, orangnya cuci tangan. Cara cuci tangan yang benar, ini dokter tadi dikatakan ini, print, laminati, tempel di dekat wastafel. Untuk proses produksi sebelum bekerja dan sesudah bekerja, peralatan dicuci, tempel. Kenapa? Bapak Ibu mau nggak alatnya awet? Apalagi yang produknya mengandung gula, susah dibersihkan. Ya, ini dibuat kata-katanya. Apalagi punya karyawan kan enak, tinggal nyuruh aja kan? Atau ada sini 4L. Lu lagi. Iya. Dia karyawannya, dia marketingnya, dia jual. Ada ya? Iya. Ada rasanya. Masih belajar. Biasa gitu. Itu 4L, lu lagi ini. Atau enggak, gue lah sama istrinya. Ini cara cuci tangan, nanti kita lihat ada nggak sabunnya, ada nggak airnya. Kita tidak memasakkan harus ada wastafel. Boleh keran, boleh ember. Karena tinggal proses sampai kan berbeda. Jadi memaksakan setiap orang punya wastafel, enggak? Cara cuci tangan itu yang penting harus ada sabun, harus ada air, harus ada baju ya, ngelap. Ngelapnya pakai apa? Serpet, ya, atau tisu, atau mengering, macam di toilet mall. Oke, kalau punya karyawan banyak, buat lokernya. Kalau Pak Agung karyawan berapa tuh? 50 ya? Aku buat lokernya. Tempat sampah, tempat penutup. Kalau di ruang produksi tadi pakai jangan ya, biar nggak ribet. Dan tempat sampah itu disesuaikan. Jangan sampahnya banyak, kayak gini kecilnya. Tapi sampahnya sedikit, tempat sampahnya gede. Ya, sesuaikan dengan kapasitas sampah.
Suplai air sedekah. Air di sini, kalau Bapak Ibu dulu ada orang minuman itu kita buat uji air minum dan uji air bersih. Ya. Kalau untuk air bersih itu untuk cuci. Kalau untuk yang dipakan masih dalam proses produk uji air minum. Itu silakan uji Bapak di Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah. Kalau mau bagaimana untuk melihat air, kalau memakai air tanah atau air yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu pakai air isi ulang, misalkan biru atau air yang lain, minta sertifikatnya. Kenapa? Saya ingin menjamin produk saya itu aman. Ini uji labnya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, hati-hati. Bisa jadi air itu diambil dari sumur juga. Saya tidak. Ada lain sumur itu nanti dari sumur juga, nggak mau ribet. Kalau saya di Medan itu ambil air dan langsung di sungai ini. Atau ada orang buat es batu dari air kali. Saya juga ada. Jadi nggak bisa dijamin air itu. Air itu merupakan ya kebutuhan pokok kita. Orang nggak bisa hidup kalau 7 hari minum, 3 hari aja dah. Tapi kalau nggak makan 7 hari nggak masalah, saya minum terus. Apalagi macam saya masih banyak lemaknya. Nggak makan nggak apa-apa, tapi minum. Jadi minumnya teh manis. Saya air akan kita cek dari mana sumbernya. Air apa? Air sumur atau air yang lain. Karena kalau kita lihat sumur-sumurnya masyarakat dengan kapasitasnya kapling-kaplingan, tahu nggak Bapak Ibu toiletnya di mana? Ibu tetanggaan nih. Ibu tahu nggak toilet tetangga ibu di mana? Tiba-tiba baru bangun dia lagi kan, toiletnya dipindah. Toiletnya dekat lagi ke tempat sumber air itu. Atau kapling lagi di belakang rumah kita bangun lagi. Tempat sumur kita dengan toilet dia tadi. Makanya kebanyakan toilet air yang diuji itu kadar PP-nya tinggi, E. coli-nya tinggi. Ya, coba cek nanti. Gara-gara itu, atau memang gara-gara produk itu lah produk Bapak Ibu enak. Jadi kan? Oh, gara-gara E. coli-nya tinggi nih makanya enak itu. Bisa jadi. Ya, ini salahnya kalau ada sumber air. Kemudian cara mencuci tangan sudah tadi. Cara kebersihan Bapak Ibu lah lebih paham ya. Harus ada alat pel, ada sapu. Nah itu kita nggak lihat secara rinci kalau ini. Oke. Karyawan adalah aset. Makanya tadi ada katanya 4L lagi. Sama seperti sekarang lebih susah mencari S1 daripada pembantu di kota besar. Yang ngomong-ngomong anak susah banget carinya. Kalau sudah awet, terus kalau enggak berhenti dia tak cocok gajinya. Karyawan itu akan tetap jika kita fasilitasi perutnya dan keluarganya. Saat perutnya lagi fasilitasi dan keluarganya tidak bisa, dia akan pergi cari yang lebih banyak lagi gajinya. Makanya kebanyakan kalau di kami di apotek itu ada membuat strategi. Jika kerja dengan saya 2 tahun, bonus 5 juta. Bapak itu sebetulnya, jika kerja dengan saya 5 tahun, bonus ini. Jadi 2 tahun lumayan tetap karyawan Anda. Kerja dengan saya 10 tahun, begini. Karyawan itu juga harus dijaga. Kebanyakan karyawan ini akan menjadi kompetitor kita. Sudah bisa dia memproduksi baik, buat cabang dia berhenti. Sebelah lagi. Nah, ini hati-hati juga. Itu harus ada produk-produk Bapak Ibu yang rahasia yang tidak boleh disampaikan siapa saja. Ya itu harus karyawan akan dicek kesehatannya, kebersihannya, dan perilaku. 3. Ini akan dicek kita turun ke lapangan.
karyawan ini penelaannya kebanyakan Bapak Ibu harus bisa. Bapak Ibu yang duduk di sini silakan sampaikan kepada karyawannya. Yang mendapat hari ini sampaikan kepada karyawan. Oh begini loh. Kalau Bapak Ibu berniat usahanya lebih bagus, ajak karyawannya ikut PKB juga. Buat usaha lain tapi selain usaha ini. Ya. Kemarin ada yang pensiunan dari Yamaha tapi membuat seperti ini, mau pensiunan tapi tidak jadi. Kemarin difasilitasi oleh CPS. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau mau sayang dengan karyawannya ataupun selama ini diperbantukan membantu, sudah lama dengan kita 5-10 tahun, bekali seperti ini. Ini hanya sebagai, jadi ada pelatihan dan pembinaan karyawan. Nanti akan kita sampaikan apa yang tidak boleh kepada karyawan. Pertama, karyawan yang sakit jangan dipecat. Ya, tentang dia sakit kena TBC, kena batin cinta, pecat, kena Laila dan Majnun. Jadi orang yang sakit mau menakluk bagi lagi seperti sakit menular, tidak boleh mengolah makanan. Ya. Yang sakit ini tidak boleh mengolah makanan. Kalau mau kerja yang lain dah, piring atau yang rumput di luar ini. Tapi jangan dipecat. Kalau memang yang berbahaya lagi silakan pecat, terserah. Tapi jangan gara-gara alasan menjadi diskriminasi. Kemudian nih kuku. Atau kita kan kuku ini apalagi harus dari toilet dari yang nyangkut. Habis itu kalau makanan kita tuh makinnya lagi nih. Janggut. Pak Agus ini nggak boleh pakai janggut, Pak Agus. Saya nggak melarang pakai janggut, kita juga janggutan. Tetapi waktu proses produksi ini juga ditutup. Maskernya ada dua, masker mulut dan masker janggut. Jangan nanti waktu proses produksi janggutnya jatuh, masuk ke badan produk. Ini rambutnya mana ini kan? Itu hati-hati. Jadi pola pikirnya, oh produk itu nggak bagus gara-gara hal yang gini. Bukan melarang kita, memang bagaimana saja. Kemudian tutup kepala, pakai tutup kepala karyawannya ya. Boleh pakai shower. Biasanya itu kebanyakan waktu perizinan semuanya lengkap nih. Pakai tutup kepala shower, pas kita izin nih. Pas kita datang sebulan lagi, setahun lagi nggak ada. Kenapa? Nggak pede. Pede nggak? Bapak pakai shower kerja. Makanya siasatilah yang membuat bikin pisah-pisahan. Kalau udah pakai jilbab, Itu kalau tadi saya bilang cowok. Kalau cewek boleh pakai jilbab, tetapi jilbabnya jangan dibawa ke pasar. Jadi jilbabnya khusus di situ saja. Karena di pasar itu sudah ada debu, kontaminasi lagi, bawa kemudian motor lagi kan, jilbab terbang kena apa lagi? Ya. Ya. Itulah perlunya pemeriksaan rutin karyawan. Nanti kalau kami turun, apalagi saya khususnya itu, kuku, macam turun SMP. Mana kukunya? Karena kan takutnya tidak aman. Karena misalkan karyawan itu kena hepatitis bagaimana? Hepatitis A, hepatitis B, mana lebih bahaya? Sama bahaya. Harus jangan ada.